Kalau saya bertanya atau membahas berkaitan dengan dasarnya, definisi konkret dari ketahanan dan juga kemandirian industri kesehatan nasional sendiri kalau dari perspektif Kemenkes Republik Indonesia seperti apa, silakan Ibu Rizka. Kalau kita bicara ketahanan, ketahanan itu artinya supply chain dari hulu sampai ke hilir itu terjaga. Tidak ada disruption, tidak ada kekosongan, tidak ada putus supply. Jadi ketahanan ini kita bangun agar supaya ketersediaan, ya, pemerataan dan keterjangkauan dari healthcare supply dalam hal ini adalah obat-obatan, ya, farmasi, termasuk di dalamnya adalah vaksin dan alat kesehatan itu dapat terjamin untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang di perkotaan maupun yang di daerah. Nah, untuk itu Kementerian Kesehatan, ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Undang-Undang Kesehatan yang terbaru kita menekankan bahwa pemerintah menjamin pemerataan, ketersediaan dan akses masyarakat mendapatkan obat dan perbekalan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia dan terjangkau. Jadi kita harapkan supply itu tidak terputus, ya. Dan dari hulu sampai ke hilir, di mana kita bisa juga memproduksi dalam negeri termasuk bahan bakunya. Begitu. Oke, itu definisi idealnya. Sebenarnya target akhir dari definisi konkret dari ketahanan dan juga kemandirian industri kesehatan nasional. Sejauh ini capaian kemandiriannya sudah sampai sejauh mana, Bu? Ya, tentunya untuk mencapai kemandirian itu kita tidak bisa sekaligus, ya. Kita pasti bertahap gitu, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, industri hilir kita di bidang farmasi sudah sangat kuat, sudah sangat baik, ya. Kita mempunyai sekitar 240 industri farmasi. Di dalamnya ada industri obat-obatan kimia, berbasis kimia, ya. Kemudian industri vaksin, kemudian industri produk biologi dan juga termasuk di dalamnya industri obat-obat herbal atau fitofarmaka, ya, yang sering disebutnya gitu. Tetapi tentunya kita semua juga sering mendengar bahwa kita masih sangat tergantung pada bahan baku yang impor, bahan baku impor. Nah, untuk kemandirian tentunya kita mengharapkan kita bisa menjaga supply chain yang tadi saya katakan, ya, dari hulu sampai ke hilir, termasuk juga bahan bakunya, sehingga kita berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi bahan baku obat, baik itu produk kimia maupun produk biologi, ya. Nah, untuk bahan baku obat ini kita sudah memetakan 10 bahan baku obat terbanyak yang digunakan. Nah, dari 10 bahan baku obat yang terbanyak yang digunakan itu, kita sudah bisa memproduksi 8 dan selain itu kita juga sudah bisa memproduksi bahan baku obat yang lain dan sekarang jumlahnya sudah sekitar 41 jenis bahan baku obat yang bisa kita produksi. Nah, bukan hanya bisa memproduksi saja, ya, tapi kita juga berharap bahan baku yang diproduksi oleh industri farmasi di Indonesia ini juga dapat digunakan sampai menjadi produk obat. Nah, disinilah letaknya fungsi pemerintah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi agar bahan baku itu terus diproduksi dan digunakan sampai ke produk jadi. Nah, itu dari sisi farmasi. Dari sisi alat kesehatan. Nah, alat kesehatan ini progresnya sangat cepat perkembangannya. Dalam 3 tahun terakhir ini peningkatan produk dalam negeri alat kesehatan sudah meningkat 3 kali lipat. Ya. Karena apa? Karena dipicu pandemi kemarin. Kita belajar dari masa pandemi kemarin, banyak sekali kita kekurangan alat kesehatan, ya. Nah, semua kita berupaya dan industri-industri alat kesehatan di Indonesia ini berkembang sangat pesat sekali dan banyak sekali alat-alat kesehatan yang sudah dapat kita produksi. Untuk 10 besar alat kesehatan yang esensial yang banyak digunakan di Indonesia, kita sudah dapat memproduksi di Indonesia. Kecuali yang teknologi tinggi. Teknologi tinggi itu seperti CT scan, MRI. Tapi alhamdulillah dalam waktu dekat kita sudah akan punya produk CT scan yang akan dibuat di Indonesia. Seperti produk-produk alat kesehatan teknologinya sekarang yang kita buat bukan hanya teknologi rendah, teknologi sedang atau menengah sampai tinggi pun kita buat. Seperti alat hemodialisis. Ini kan kita paling banyak tuh penggunaan hemodialisa untuk cuci darah, ya. Kalau orang awam bilangnya cuci darah, ya. Itu sudah dapat diproduksi di dalam negeri, baik alatnya maupun consumables-nya.
bahan habis pakainya. Jadi itu yang terus kita upayakan dan kita tingkatkan, capaian-capaiannya sudah cukup baik ya, tapi memang belum belum selesai, masih banyak, masih panjang perjalanannya. Oke, pas pertanyaan saya selanjutnya Bu, tantangan apa yang paling besar ditemukan? Mungkin ini dua profil yang berbeda ya, antara farmasi dengan alat kesehatan sampai saat ini melihat perkembangannya dan juga melihat supply dan demand-nya, tantangan apa sih Bu yang ditemukan oleh pemerintah paling besar dan bagaimana kira-kira strategi menghadapi tantangan tersebut? Oke, tantangannya kalau di sektor alat kesehatan ini adalah supply chain bahan bakunya. Karena bahan bakunya misalnya seperti besi, plastik, karet, itu adalah sektor industri yang berbeda dengan alat kesehatan kan sebetulnya ya. Tapi kita tetap membutuhkan itu. Nah, alhamdulillah juga kita dengan kolaborasi lintas kementerian kita bisa mengupayakan agar contohnya seperti ketika kita sudah bisa membuat jarum suntik ya, needle itu, tetapi jarumnya, needle-nya yang terbuat dari besi itu kita belum bisa buat. Karena apa? Besinya harus medical grade gitu. Tapi sekarang kita sudah bisa. Ya, ini kita upayakan terus. Apa hambatannya? Oh, karena skalanya kecil jumlahnya. Sehingga untuk memproduksi besi medical grade itu nilai ekonomisnya tidak memadai. Nah, ini kita investasinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita upayakan agar volume dari jarum suntik tadi meningkat dengan apa? Dengan memberikan insentif pengadaan menggunakan produk dalam negeri. Nah, insentif bagi pengadaan produk dalam negeri di mana kita mempersyaratkan nilai TKDN tadi ya, terutama untuk pengadaan menggunakan anggaran belanja pemerintah, APBN, APBD ya, di institusi pemerintah untuk terus menggunakan produk dalam negeri sehingga juga volumenya akan meningkat begitu. Akhirnya masalah tersebut terselesaikan. Begitu. Kemudian terkait dengan farmasi beda lagi tadi kan ya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Bahan baku yang diproduksi dalam negeri ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan, manakala juga nanti penyerapannya di industri farmasi juga meningkat, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita juga mempersyaratkan TKDN untuk produk-produk farmasinya, which is kalau dia sudah pakai bahan baku dalam negeri, itu nilai TKDN-nya di atas 50%. Nah, kita mengutamakan memprioritaskan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan nilai TKDN yang tinggi, khususnya untuk belanja anggaran pemerintah, menggunakan anggaran pemerintah. Sehingga volumenya jadi naik. Kalau volumenya naik, produksinya juga akan berlanjut. Itu salah satu tantangan yang harus kita selesaikan supaya berkelanjutan produksi. Rantai pasoknya. Oke, berkaitan dengan fenomena yang sangat dekat dengan masyarakat ya Bu, berkaitan dengan kita tahu bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia yang memiliki concern bahwa mereka lebih memilih fasilitas kesehatan atau memeriksakan kesehatannya ke luar negeri Bu dibandingkan ke Indonesia. Ini kan sebuah fenomena yang sebenarnya sudah cukup klasik. Tapi kalau dari Bu Rizka sendiri melihatnya seperti apa dan mungkin boleh dibagikan perspektifnya upayanya untuk menyelesaikan tantangan ini dari segi farmasi dan juga alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Bu? Ya, tentunya masyarakat kita menginginkan pelayanan kesehatan yang one stop service, ya. Semua ada gitu ya. Nah, di sisi farmasi dan alat kesehatan, tentunya yang kita kejar adalah bahwa kita dapat menyediakan obat-obatan maupun alat kesehatan yang terkini. Karena teknologi kesehatan itu berkembang sangat cepat. Taruhlah obat-obatan tuh hampir mungkin setiap hari ada obat baru gitu ya. Nah, bagaimana akses to innovative medicine itu dapat segera diakses oleh masyarakat. Yang kedua adalah alat kesehatan. Alat kesehatan juga berkembang teknologinya sangat cepat. Sekarang mungkin teman-teman udah dengar juga robotik ya, penggunaan robotik untuk pelayanan kesehatan, misalnya robotik surgery untuk operasi ya, ataupun alat-alat kesehatan yang canggih lainnya. Dan selain akses pada alat kesehatan dan obat-obatan inovatif, yang tidak kalah pentingnya juga harga yang affordable gitu ya. Kalau harganya mahal, nanti juga orang memikirkan
berobat di sana harganya lebih murah mungkin gitu ya. Makanya kita juga berupaya mungkin di beberapa saat yang lalu sempat terdengar harga obat mahal di Indonesia dan sebagainya. Nah ini pemerintah meregulasi bagaimana supaya pengendalian harga obat yang terjangkau buat masyarakat ini juga dapat terwujud begitu. Nah selain akses di bidang farmasi dan alat kesehatan yang terkini, yang setara dengan negara-negara maju atau negara-negara destinasi wisata medis tadi, kita juga meningkatkan servis tentunya ya, servis dan pelayanan agar supaya masyarakat kita lebih nyaman berobat di Indonesia. Yes. Dan juga pendapatan negara juga. Pendapatan negara juga pastinya. Tidak ada devisa yang keluar untuk kesehatan. Itu adalah mimpi dan tujuan utamanya. Baik,